Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, usikum ibadallah wa iyaya bittaqwallah, faqad faza man ittaqa wa khaba man 'asa. Qala Allah ta'ala: a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada mimbar Jumat kali ini khatib mendapat satu amanah untuk menyampaikan satu tema yang ada di dalam kitab Nasaihul Ibad, halaman ke-19, maqalah ke-55. Pada maqalah ini tentunya Al-Fakir jadi teringat kenapa kita dinamakan manusia. Yusammal insanu linisyanihi. Kata Imam Hasan Al-Basri, dinamakan manusia karena manusia itu banyak memiliki sifat lupa dan lalai. Maka fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus sampaikan nasihat, terus sampaikan peringatan. Karena sesungguhnya nasihat itu, peringatan itu amat sangat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa ditingkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada makalah yang ke-55 ini, seorang ulama tabi'in yang hidup di periode kedua setelah masa sahabat, yang sering kita kenal namanya Malik bin Dinar, seorang yang pemabuk, seorang yang sangat banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah, namun pada akhirnya diberikan petunjuk, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala lewat putranya. Ada untayan-untayan nasihat yang beliau sampaikan untuk kita seluruhnya. Apa nasihat yang beliau sampaikan kepada kita? Ihbis salasan bisalasin hatta takuna minal mu'minin. Kata beliau, cegah diri kamu dari 3 perkara, dari sifat yang mazmumah dengan 3 sifat yang mahmudah. 3 sifat buruk hendaknya kita cegah dengan sifat-sifat yang baik. 3 sifat yang buruk yang harus dicegah dengan 3 sifat yang baik itu apa saja? Beliau memaparkan yang pertama adalah al-kibru bit-tawadhu. Sifat sombong lawan dengan sifat tawadhu. Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani dalam syarah Nasaihul Ibad, beliau menjabarkan apa sih definisi daripada kibir, apa makna daripada sombong,
wal kibru huwa ru'yatun nafsi bi'ainil azzi wa ru'yatil ghair bi'ainil haqarah. Kata Syekh Nawawi, yang namanya sombong itu ru'yatun nafsi bi ru'yatil azzi. Kita memandang diri kita ini orang yang mulia. Kita menganggap diri kita ini orang baik, sehingga memandang orang itu buruk. Kerap kali ini muncul pada diri kita. Senantiasa ini muncul dan hadir pada diri kita semua. Sombong kepada ilmu, merasa dirinya berilmu, lantas merendahkan orang-orang yang tidak mengaji. Sombong karena harta, merasa dirinya berharta, sehingga kadang-kadang merendahkan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan. Sombong dengan kedudukan dan jabatan, sehingga menganggap dirinya mampu membeli kehormatan dengan uangnya dan jabatannya, dan orang yang berada di bawahnya adalah merupakan pecundangnya saja. Ru'yatun nafsi bi'ainil azzi wa ru'yatul ghair bi'ainil haqarah. Senantiasa memandang diri itu mulia dan memandang orang lain itu amat sangat hina. Lawan ini, kata Malik bin Dinar, bitawadu, dengan sifat rendah diri. Sombong itu ada saudaranya yang namanya ujub. Kalau sombong merasa mulia dan merendahkan orang lain, namun ujub ini adalah orang yang merasa cukup dengan kelebihan yang dia miliki. Mustaksirun bifadlih, orang yang merasa cukup. Orang rajin ibadah merasa mulia karena sudah banyak melakukan amalan-amalan sunnah, rajin tahajud, rajin duha, sedekah tiap hari hatam Quran, berjus-jus dia baca, bangga. Ada orang yang rajin berjamaah, hatinya mengatakan, ente masih kalah dibanding saya. Saya bukan cuma rajin jamaah, tapi puasa Senin Kemis saya jaga. Merasa bangga dengan kelebihan yang dia miliki. Ujub, sombong merendahkan orang lain. Ujub, bangga dengan keutamaan yang dia miliki. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lawan itu dengan tawadhu. Apa itu tawadhu? Merendahkan diri. Karena kenapa? Semua kita dalam tatapan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui siapa diri kita sebenarnya. Kemudian yang kedua, kata Malik bin Dinar, wal hirsu bil qanaah, sifat tamak dengan sifat qanaah. Lawan sifat tamak dengan qanaah. Apa itu tamak? Syekh Nawawi kemudian menjelaskan, fal hirsu wal ijtihad fi syai'in yatlubuhu. Yang namanya tamak itu dia kerap kali bersungguh-sungguh mencari sesuatu yang dia cari, mencari sesuatu yang dia inginkan. Oh, kalau untuk urusan dunia hebat luar biasa kita. Pagi sampai sore kita sudah kerja, malam kita berbisnis lagi. Tidak ada lelah untuk dunia. Sungguh-sungguhnya luar biasa dalam urusan dunia. Lawan tamak, itu namanya tamak. Lawan ketamakan itu dengan qanaah. Apa itu qanaah? Ar-ridha bil qismah. Ridha, ikhlas dengan rizki yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Orang beriman itu pikirannya selalu saja berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu paham makna hidup yang sebenarnya, maka dia akan kejar makna hidup yang sebenarnya itu, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan hidup kuncinya ada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rizki Allah yang memberikan. Maka ketika kita semakin tinggi,
keyakinan kita kepada Allah yang diiringi dengan kualitas dan kuantitas ibadah yang baik, maka rizki itu akan terasa nikmat dan membawa berkah. Namun sebaliknya, ketika pemahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita melemah, maka yang terjadi adalah kesungguhan kita di dalam mencari dunia, maka yang muncul, yang dapat kita nikmati adalah kelelahan dan kesusah payahan. Maka kata Malik bin Dinar, lawan sifat tamak itu bil qanaah, dengan sifat qanaah, ar-ridha bil qismah. Terakhir kata Malik bin Dinar, wal hasud bin nasihah, lawan sifat hasud dengan mendoakan orang yang kita hasud. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Muawiyah pernah berkata, apa kata beliau? Saya bisa membahagiakan semua orang, namun saya tidak mampu untuk membahagiakan satu orang yang punya sifat hasud. Kenapa? Sebabnya kita mampu membuat orang senang kepada kita, tapi ada satu orang yang sulit untuk mendapatkan kecintaannya kepada kita. Kenapa? Senangnya dia adalah zawalun ni'mah. Ketika hilangnya nikmat dari kita, maka orang yang hasud itu baru merasa senang. Maka definisi hasud adalah at-tamanni bizawalin ni'mah. Orang yang hasud itu dia pengennya, keinginannya adalah bagaimana orang itu nikmatnya bisa hilang, bila perlu pindah kepada dirinya. Melihat orang senang dia nggak senang, melihat orang bahagia dia tidak bahagia, melihat orang rajin ibadah tidak senang dia. Inilah tipe orang yang hasud. Ini kadangkala muncul pada diri kita. Dari mulai awal, sifat sombong ada pada diri kita, sifat ujub ada pada diri kita, sifat hirs, sifat tamak juga ada pada diri kita. Yang terakhir sifat hasud kadang muncul pada diri kita. Maka kata Malik bin Dinar, lawan sifat hasud itu bin nasihah. Apa itu nasihat? Kata Syekh Nawawi, ad-du'a ila ma fihi salah wan nahyu amma fihi al-fasad. Kata Syekh Nawawi, hendaknya kalau muncul sifat hasud pada diri kita, cepat-cepat kita lawan dengan apa? Doain orang yang kita hasudin itu, kita doain, ya Allah, mudah-mudahan nikmat yang dia peroleh itu membawa berkah buat dirinya dan keluarganya serta orang lain. Ini melawan sifat hasud yang muncul di diri kita, melawan sifat dengki yang ada pada diri kita. Kenapa? Karena kita paham, Pak. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ya'kulun narul hataba. Kita paham yang namanya kalau ada sifat hasud di diri kita, maka ibadah-ibadah kita yang lain itu jadi hancur, Pak. Sebagaimana kayu bakar habis dilalap kayu api. Hanya sifat sombong itu yang melalap habis kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita. Oleh karenanya, senantiasa kita doakan siapapun orangnya, senantiasa kita panjatkan doa kepada Allah agar orang yang kita hasudi itu mendapatkan kenikmatan yang berkah kepada kita, seraya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mimbar yang sangat singkat ini membawa berkah, membawa hidayah, taufik dan kenikmatan untuk kita seluruhnya, dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Inna sanal kalami kalamullahi malikil mannan wa bi qawlihi hadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وافعلوا الخيرات واجتنبوا عن السيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين وعلى تابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورضى اللهم عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة واليهوديين. وانصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وسائر البلدان المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى والقربى يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكركم واشكروا على نعمه يزدكم وصلكم ذكر الله أكبر. قيموا الصلاة.